Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Kamuhi TV, rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh sebagian sahabatnya, yang mana kejadian ini diabadikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu an. Ia bercerita, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian dari sahabatnya. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dzahaba ahlud dusuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu bisa pergi dengan pahalanya yang sangat banyak. Orang-orang kaya itu bisa melenggang dengan ketenangan hatinya karena pahalanya sudah banyak. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga bisa berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Akan tetapi wahai Rasulullah, mereka bisa bersedekah karena banyaknya harta mereka, karena keutamaan harta mereka. Sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasulullah. Itu adalah curhatan sebagian para sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat tersebut, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wal amru bil ma'rufin sadaqah, wa nahyun an munkarin sadaqah. Bukankah telah dijadikan kepada kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya tasbih kalian, ucapan subhanallah kalian itu bisa bernilai sedekah. Sesungguhnya ucapan tahmid kalian, alhamdulillahirabbil alamin, itu bisa bernilai sedekah. Sesungguhnya ucapan takbir kalian, Allahu akbar, itu bisa bernilai sedekah. Sesungguhnya ucapan tahlil kalian, la ilaha illallah, itu bisa bernilai sedekah. Dan sesungguhnya ketika kalian mengajak orang lain kepada kebaikan, itu adalah sedekah. Dan sesungguhnya ketika kalian mencegah kemungkaran, itu juga sedekah. Bernilai sedekah. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang mulia ini, dalam kejadian yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ini, kita dapat mengambil beberapa faidah. Faidah yang pertama, kita bisa melihat bagaimana para sahabat Nabi SAW berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka cemburu satu dengan yang lainnya ketika satunya bisa bersedekah sedangkan dia tidak bisa bersedekah. Dia cemburu ketika saudaranya bisa begini dalam hal agama, sedangkan dia tidak bisa begini dalam hal agama. Lalu kita lihat realitanya sekarang. Aina nahnu min akhlaqid salaf. Di mana posisi diri kita di antara akhlaknya para pendahulu kita. Ketika mereka tadi, dalam kisah tadi kita lihat, cemburu dengan saudaranya ketika tidak bisa bersedekah. Lalu bagaimana posisi diri kita? Kita seringkali cemburu kepada saudara kita ketika saudara kita mungkin mempunyai motor baru, mungkin mempunyai mobil baru, mungkin mempunyai pakaian baru, mungkin rumahnya direnovasi dan lain sebagainya. Mungkin kita ada sedikit rasa cemburu atau sedikit rasa iri.
Akan tetapi kita tidak pernah iri ketika kita melihat saudara kita bisa berangkat haji, ketika kita melihat saudara kita bisa berangkat umrah, ketika kita melihat saudara kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Kita tidak pernah cemburu. Lalu di mana posisi akhlak kita di antara para salaf, di antara para pendahulu kita? Para pendahulu kita cemburunya soal agama, soal yang bisa mengantarkannya ke dalam surga. Akan tetapi kita di sini masih mencemburui jabatan teman kita, harta teman kita, dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka dari hadis ini, marilah kita sadari diri kita bahwasanya kita haruslah berlomba-lomba dalam kebaikan. Lebih-lebih lagi dalam kebaikan beragama. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, faidah yang kedua adalah setiap zikir kita. Tadi disebutkan ada tahmid, ada tasbih, ada takbir, ada tahlil. Setiap zikir kita itu adalah bernilaikan sedekah. Maka marilah, jika kita merasa mungkin harta kita pas, kita belum bisa bersedekah harta ini dan itu, kita sedekahkan lewat zikir-zikir kita. Kita sedekahkan lewat kita tahmid kita, lewat tasbih kita, lewat takbir kita, dan lain sebagainya. Selain dari zikir tersebut disebutkan juga bahwasannya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan melarang atau mencegah keburukan, itu juga merupakan sedekah. Maka marilah kita berlomba-lomba, kita kumpulkan pahala dari amalan-amalan kita yang terkadang kita tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi nasihat untuk diri saya pribadi dan juga kepada kaum muslimin sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.